Semangat pagi Resotation. Apa kabar? Ya, tentunya baik ya pada hari ini. Jadi sebelum memulai mengenai perkuliahan online, ada baiknya kita berdoa sejenak untuk mendapatkan keselamatan di dalam pembelajaran setiap hari yang kita ikuti. Untuk itu mengenangkan kepala sejenak untuk berdoa. Sekian dilakukan, dimulai. Selesai. Oke, selamat pagi Resotisan. Apa kabar? Tentunya baik ya. Tidak kekurangan suatu apapun untuk hari ini. Hari ini Pak akan menjelaskan mengenai work effectively with kolega and customer. Jadi melakukan kerjasama dengan kolega dan pelanggan. Jadi perkenalkan sebelum materi Pak sampaikan kepada rekan-rekan Resotisan hari ini. Perkenalkan nama saya Gusti Ketusurnata SPDMM. Ya, di sini akan menjelaskan mengenai Introduction Hospitality Knowledge. Jadi program studinya Food and Beverage Production. Jadi unit kompetensi adalah Work Effectively with Customer and College. Jadi learn objectives-nya, tujuannya itu ada student able to speak clearly and effectively ya. Jadi untuk peserta itu diharapkan mampu memiliki pengetahuan dalam berkomunikasi yang efektif ya. Jadi passing grade yang diharapkan pada saat ini dari kuis itu adalah 70% itu sebenarnya kelulusan daripada passing grade. Lanjut ya. Jadi yang elemen pertama itu adalah communicate of the work. Itu rekan-rekan Resotisan saya sampaikan pada rekan-rekan adalah adapun nanti teks yang tertutup dengan gambar video itu yang didengarkan videonya dulu ya, karena di dalam materi sudah nanti disampaikan di LMS itu ada namanya materi yang bisa dibaca oleh rekan-rekan Resotisan dan ada video yang bisa didengarkan oleh Resotisan. Tergantung sekarang Resotisan yang mau yang mana. Apakah mau yang mendengarkan videonya sambil menghayal silakan, apakah membaca materinya dengan santai silakan. Nanti itu diserahkan kepada Resotisan masing-masing ya. Nah, community of the work itu adalah ya, saya kembali lagi pada materi Resotisan. Ini di dalam kita berkomunikasi itu ada dua, ada namanya verbal dan non verbal ya. Apa itu komunikasi verbal rekan-rekan Resotisan? Merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan maupun tertulis. Nah, ini disebut dengan komunikasi yang verbal ya. Ini contohnya adalah komunikasi yang verbal adalah bercakap dengan teman secara langsung ya, itu menyampaikan informasi melalui surat, grafik, lukisan, gambar dan lain-lain. Ini salah satu contoh daripada yang namanya komunikasi verbal. Nah, ada namanya komunikasi non verbal rekan-rekan Resotisan. Jadi adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tidak menggunakan kata-kata melainkan menggunakan bahasa isyarat ya, atau lambang, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Yang disebut dengan yang terkenal itu adalah bahasa tubuh ya, bahasa tubuh atau body language ya. Dengan begitu seorang komunikan dapat menyimpulkan apa arti maksud isyarat dalam bahasa tubuh. Ini salah satu daripada namanya komunikasi non verbal. Nah, contoh dari komunikasi non verbal adalah menangis, mengadakan bahwa dirinya sedang sedih. Nah, inilah bahasa tubuh rekan-rekan. Ya, tertawa berarti dia sedang gembira dan senang ya. Berjingkrak berarti dia sedang setuju, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh daripada komunikasi yang non verbal rekan-rekan Resotisan. Nah, ada 10 cara berkomunikasi yang efektif rekan-rekan Resotisan adalah sebagai karyawan harus bisa menyampaikan informasi yang jelas. Yang jelas itu artinya apa? Bisa dipahami oleh rekan kerjanya, itu yang jelas. Yang kedua adalah harus terampil dan menyusun, artinya kata-katanya adalah difilter. Filter tadinya adalah kamu tidak bisa, nah itu jadinya kurang mampu. Nah, itulah kata-kata yang bisa memberikan informasi yang efektif kepada rekan-rekan yang lain ya, Resotisan untuk di industri maupun di masyarakat. Yang ketiga adalah jangan sampai menyusun kata-kata Anda sendiri tidak paham dengan maksudnya. Biasanya bermain kata-kata kata-kata yang manis. Nah, kadang-kadang maksudnya bisa berbeda ya, atau dipanjangkan gitu juga maksudnya bisa
berbeda. Contohnya selamat jualan gitu kan, sepertinya selamat jalan, jadi jualan munculnya. Nah, ini kata-kata seperti itu tolong diperhatikan dalam berkomunikasi yang efektif. Nah, selanjutnya adalah serumit apapun informasi, Anda harus bisa menyampaikan menggunakan kata-kata yang sederhana. Artinya disederhanakan dengan bahasa yang rumit, disederhanakan. Itu salah satu cara juga untuk berkomunikasi yang efektif, rekan-rekan. Nah, ada di sini adalah pilihan di diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Ini juga komunikasi yang efektif diperlukan untuk bagaimana menyelesaikan konfliknya. Sebaik apapun dan sebesar apapun seorang karyawan, pasti ada saja konflik, rekan-rekan. Nah, ini juga diperhatikan, konflik itu nggak usah dihindari, tapi konflik itu juga dicari, tapi konflik harus diselesaikan dengan solusi ya. Ada yang konflik bisa selesaikan 100%, ada konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan 100%. Itu namanya nanti kuncinya lah diplomasi. Diplomasi lah komunikasi, rekan-rekan. Nah, ada dalam beberapa kasus konflik kecil memang untuk diselesaikan. Saya bilang tadi, ada yang konflik besar memang sifatnya adalah progres untuk penyelesaian. Ada yang seperti itu. Nah, upaya yang sebaiknya dilakukan agar konflik tidak berkembang adalah dengan membiasakan cara berbicara dengan baik. Ini untuk tidak untuk meredam daripada konflik tidak menjadi membesar, sebaiknya kita berbicara dengan sederhana, yang efektif, efisien, yang mudah dipahami oleh semua orang. Nah, ini yang harus rekan-rekan perhatikan riset-riset untuk di industri ya. Nanti di industri, di masyarakat, di kampus itu harus memahami mengenai cara berkomunikasi yang efektif. Nah, setiap karyawan senantiasa menjalin hubungan yang baik terhadap karyawan, sesama kerja, dimanapun itu selalu harus dijaga hubungan baiknya. Oke, baik itu artinya bisa berkomunikasi dengan verbal maupun non verbal, rekan-rekan. Ini lagi salah satu cara juga untuk berbicara, berkomunikasi dengan efektif. Berbicara langsung disebut dengan verbal, rekan-rekan. Nah, tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan resortisan adalah seiring dengan berkembangnya zaman, komunikasi pun ikut mengalami kemajuan. Salah satunya adalah media surat elektronik. Nah, yang digunakan sebagai cara berinteraksi dengan rekan-rekan kerja atau kliensnya. Ini juga salah satu merupakan daripada cara berkomunikasi yang efektif dengan surat elektrik ya. Nah, terus yang meskipun cara tersebut sangatlah praktis, namun hal ini bisa menimbulkan suatu masalah jika karyawan tidak menguasai bahasa surat yang baik. Tentu hal tersebut akan menimbulkan masalah besar karena menyampaikan informasi sulit dipahami ya, pembacaannya, dan seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Inilah yang sering terjadi di dalam komunikasi, salah paham, miskomunikasi, misunderstanding, pemahaman mengenai bahasa, pemahaman mengenai maksud bahasa, ini yang sering mengalami suatu kesalahpahaman di dalam komunikasi ya. Jadi sama di dalam tempat kerja, kita menyuruh dia membuat katakanlah 2, tapi 2 apa? Apakah 2 biji, apakah 2 porsi, apakah 2 apa? Nah, ini karena bahasanya bahasa jargon, artinya bahasa jargon kurang lengkap untuk diterima oleh si penerima itu, tapi dia sudah melakukan tanpa melakukan cross check untuk kebenaran maksud daripada bahasa itu. Itu yang paling sering terjadi di operasional ya. Jadi perkembangan teknologi memang harus diikuti. Nah, tetap rekan-rekan harus terupdate dengan informasi, komunikasi, teknologi, harus rekan-rekan itu terupdate di sini. Tidak bisa monoton atau disebut dengan kalau rutinitas ya, rutinitas itu tidak bisa seperti itu untuk saat ini. Jadi rekan-rekan harus tetap maju, tetap mengikuti perkembangan. Nah, dari menghargai adanya perbedaan rekan-rekan budaya di tempat kerja, ini juga salah satu adalah rekan-rekan juga bagaimana berkomunikasi dengan perbedaan budaya yang ada di tempat kerja. Ini juga harus memakai yang namanya verbal non verbal, ada namanya bahasa yang langsung bisa dikerjakan, bisa bentuknya body language atau bahasa isyarat, bisa sepakai itu. Kenapa? Untuk lebih mudah memahami daripada apa maksud dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kepada rekan kerja maupun disebut di dalam lapangan atau di industri. Ini yang sangat rekan-rekan harus perhatikan.
Ini terutama untuk di bidang kebudayaan di tempat kerja ya. Ada namanya nanti rekan-rekan akan belajar mengenai culture atau budaya perusahaan. Ada namanya budaya organisasi. Ini yang paling di situ akan intinya adalah berkomunikasi dengan yang baik ya. Ini yang memberikan feedback yang baik, itulah dalam komunikasi adalahnya sifatnya mendengarkan rekan-rekan. Hargailah lawan bicara Anda, berikan respon yang positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan. Nah, saya ulang, feedback ini adalah saat berkomunikasi, rekan-rekan juga harus pintar mendengarkan, memberikan waktu untuk rekan-rekan yang berbicara untuk berbicara, sehingga apa yang disampaikan tersampaikan kepada yang menerima. Artinya siapa yang pembicara dan menerima pembicaraan. Ini yang harus rekan-rekan perhatikan dalam etika feedback ya. Meskipun ada tidak suka dengan lawan bicara, ini sama dengan etika. Kalau nggak suka jangan diperlihatkan tidak sukanya. Tetap harus diolah. Bagaimana orang tidak suka, face mukanya biar kelihatan suka. Nah, disinilah pengolahan daripada pengolahan daripada etika Anda di dalam atau sopan santun Anda di dalam berbicara atau menanggapi suatu perbicaraan, sehingga emosional atau egonya tidak ketampilkan ke permukaan. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh rekan-rekan resotisan ya pada saat ini. Nah, kredibilitas perusahaan juga dapat dilihat dari cara kalian melayani. Nah, kadang-kadang kala ada front office, jadi dia judes jutek, ini akan mempengaruhi daripada kredibel atau ciri khas atau karakter perusahaan itu. Jadi kualitas itu akan memiliki kualitas apa? Karena apa? Dari first impressionnya sudah seperti itu. Nah, maka dari itu etika dalam berkomunikasi, etika dalam bersopan santun, memberikan suatu komunikasi, terutama memberikan informasi, itu juga harus dijaga etikanya, tepat santun, tetap manis, bahasanya efektif, mudah dipahami. Jadi tidak ada bahasa jargon yang banyak di sana. Jadi bahasa jargon itu bahasa yang memang mengandung banyak pertanyaan, munculnya seperti itu. Nah, ini sesuaikan antara perkataan dan perbuatan rekan-rekan. Nah, contohlah begini. Jadi kalau rekan-rekan melakukan sesuatu, katakanlah kalau di dapur itu memotong sayur. Nah, bagaimana perilaku memotong sayur rekan-rekan? Bagaimana cutting of vegetable itu perilaku sikapnya gimana? Nah, yaitu mengikuti dari standar SOP yang berlaku di perusahaan. Itu adalah salah satu rekan-rekan bisa berkomunikasi dengan efektif, yaitu ada panduan yang dipakai oleh rekan-rekan. Ya, kan? Sikap Anda tonjolkan di kantor harus sesuai dengan perkataan rekan-rekan. Selamat pagi, yang memungkuk. Selamat pagi, jangan nggak melihat orangnya. Itu salah satu sikapnya tidak namanya bersahabat atau tidak efektif ya. Selamat pagi, tapi rekan-rekan di komputer. Ya, tapi ngomong selamat pagi kepada pelanggan atau customer. Jadi tidak melihat customer, itu juga sikapnya nggak bagus ya. Tidak bagus untuk di hotelier ya. Itu di dalam dunia kerja, menyampaikan perkataan tidak sesuai akan membuat pekerjaan menjadi berantakan. Sama rekan-rekan. Kalau bad mood, nah itu di bad mood, kembali ke bad mood, rekan-rekan bekerja dalam situasi bad mood, itu rekan-rekan tidak akan menghasilkan suatu kerjaan yang bagus dan tidak akan menciptakan suasana kerja yang bagus. Ya, untuk menghindari adanya perkataan dan perbuatan yang tidak selaras, mintalah teman baik untuk meningkatkan jika tidak ada sebuah rencana dari SOP. Ya, kalau memang tidak SOP itu diciptakan adalah untuk mengatur situasi kerja. Yang bisa merubah SOP itulah situasinya, situasi yang sudah memang banyak mendapatkan interrupt dari tamu. Sehingga SOP itu bisa berubah rekan-rekan. Bukan SOP itu nggak bisa berubah. Siapa yang bisa merubah SOP? SOP itu bisa berubah dengan situasi yang diinterrupt oleh customer kita. Nah, dengan begitu akan terhindar, ya. Dengan begitu Anda akan terhindar dari perkataan perbuatan yang tidak selaras. Karena selalu ada yang mengikat ke etika Anda salah, mengingatkan ketika Anda salah. Ini selalu akan ada mengingatkan kalau Anda salah ya. Nah, presentasi secara visual rekan-rekan. Visual, jadi jika diharuskan untuk berkondisi dengan cara presentasi, maka menggunakan ilmu satu gambar dapat menjelaskan 1000 hal. Bisa menjadi cara yang efektif
atau otak manusia akan lebih responsif dengan sebuah gambar daripada dengan tulisan. Makanya rekan-rekan, di sini ada sebuah gambar ya, sebuah gambar karikatur yang disampaikan, yang tonjolkan di dalam materi. Tujuannya apa? Untuk mempermudah rekan-rekan memahami apa sih disebut dengan komunikasi. Ya, di sini bukan gambar nggak ada artinya, pasti ada gambar sudah artinya. Ya, buatlah PowerPoint, Anda akan lebih mudah untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Syaratnya agar menarik. Nah, di sini PowerPoint ini adalah bagaimana mempresentasikan secara visual. Inilah pakai PowerPoint, ada gambar karikatur yang menonjolkan, yang mencerminkan materinya apa. Jangan karikaturnya berbeda, terus yang dimaterikan berbeda. Ini tidak match untuk namanya suatu presentasi. Nah, jadi presentasi dikatakan berhasil jika Anda bisa menjelaskan informasi secara sederhana dan tidak menimbulkan makna ganda bagi pendengarnya informasi yang disampaikan. Nah, saya bilang tadi adalah jargon itu makna ganda. Bisa seperti 2 porsi, saya bilang 2 tadi adalah bisa 2 porsi, ada 2 pieces atau 2 biji. Itu kan bahasa jargon, yang menimbulkan persepsi yang masih berbeda. Nah, dengan menggunakan presentasi secara visual dapat menghindari adanya miskomunikasi. Nah, saya bilang miskomunikasi akibat penjelasan yang belum atau yang lupa disampaikan. Makanya ada presentasi, ada yang bisa disampaikan. Kayak saya sekarang menjelaskan, saya tidak akan bacakan satu persatu pada rekan-rekan karena rekan-rekan bisa membaca nanti di materi. Ya, cuma saya menjelaskan makna daripada apa materi itu secara garis besar. Baik rekan-rekan. Nah, jadilah harmonis dan menyenangkan rekan-rekan. Bagaimana menjadi harmonis dan menyenangkan? Kita satu adalah memiliki energi yang lebih besar daripada rekan-rekan. Dalam satu penyampaian, dalam hal ini adalah komunikasi yang terjalin dengan efektif dan jika tidak ada ketegangan di dalamnya. Ya, ini jangan ada ketegangan artinya emosional, ego itu sehingga tidak akan menimbulkan suatu harmonis atau menyenangkan di dalam dunia kerja. Nah, di dalam sebuah tim rekan-rekan, setiap anggotanya harus bisa bekerja sama dengan baik agar tujuan dari goal daripada perusahaan atau kantor itu tercapai. Ya, kalau kita tidak ada kesamaan tim atau kesamaan visi dan misi, goal itu tidak akan tercapai. Atau goal itu maksudnya apa? Tujuan dan fokusnya tidak akan tercapai. Ya, jadi menjadi orang yang menyenangkan juga akan menjadikan Anda lebih populer. Ingat, nah, akan populer artinya orang itu selalu akan ingat sebagai ikon rekan-rekan yang bisa memiliki peringkai yang bagus, komunikasi yang bagus, energi yang efektif, itu akan sangat dibutuhkan di dalam suatu organisasi dan tim solid itu akan terjadi sehingga fokus daripada goal perusahaan itu akan tercapai rekan-rekan. Oke, rekan-rekan yang saya hargai, yang saya hormati, rekan-rekan. Jadi komunikasi ada namanya menerima masukan atau feedback tadi yang saya bilang ya. Menerima masukan dalam dunia kerja Anda bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ini harus rekan-rekan menerima masukan dengan tujuan untuk perbaikan ya, bukan untuk apa-apa. Memakai karakter dari orang lain dan tujuan harus bersifat terbuka. Ini kalau mau menerima masukan, kita sifatnya harus terbuka. Karena apa? Ingin menerima, akan mendapatkan sesuatu dari feedback yang untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki sistem kita, memperbaiki daripada karakter daripada perusahaan maupun budaya perusahaan. Ini. Nah, jangan langsung terbawa emosi rekan-rekan. Pada saat mendapat masukan yang kurang baik atau kritikan yang tidak bagus, itu rekan-rekan jangan langsung naik daun, naik darah. Sehingga apa? Akan menjadi tidak bisa mendengarkan dengan baik masukan, sehingga tidak bisa mencerna dengan baik masukan. Kenapa? Emosi. Kalau emosi udah tertutup rekan-rekan. Nah, murah senyum rekan-rekan. Jadi murah senyum bukan murahan ya, berarti murah senyum kita selalu menyikapi sesuatu dengan positif. Kalau kita berbicara dengan positif, kita selalu akan tersenyum rekan-rekan. Nah, senyum ini sangat penting, sangat artinya sangat luas sekali dengan senyum itu ya. Kadang-kadang senyum itu bisa bersimbolkan namanya terima kasih kepada pelanggan, terima kasih sudah bisa memberikan kehidupan pada kami atau keluarga kami, terima kasih sudah memberikan suatu atmosfer dalam kehidupan kami. Nah, itu salah satu juga makna daripada senyum itu rekan-rekan. Nah,
Komunikasi di tempat kerja yang efektif akan tercipta jika antara komunikator dan komunikan saling memberikan respon positif. Ini yang sangat penting bagi rekan-rekan adalah memberikan respon positif. Walaupun ada miring ya, ada gosip segala macam, ada fakta segala macam, tetap positif karena itu adalah rekan-rekan senyum. Ini akan memberikan respon positif kepada rekan-rekan di tempat kerja sehingga tempat kerja itu kan nyaman dan kondusif. Nah, kesimpulannya rekan-rekan, di samping ada 10 komunikasi yang efektif seperti yang telah dijabarkan di atas, ada hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi adalah yaitu listening. Listening, mendengarkan ya. Dengan mendengarkan kita bisa memahami dengan jelas pesan apa yang ingin disampaikan oleh rekan kita sehingga kita bisa merespon komunikasi tersebut dengan tepat dan benar ya. Ini rekan-rekan, intinya adalah rekan-rekan bisa berkomunikasi dengan bisa memberikan satu etika yang baik. Jangan lupa bisa memiliki pendengaran yang cukup baik, yang bisa mendengarkan dan bisa menanggapi dan bisa memaknai apa yang disampaikan oleh komunikator. Itu conclusion hari ini. Oke. Hari ini saya akan ada quotes dari Mahatma Gandhi adalah kebahagiaan adalah ketika sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan dan kamu kerjakan berada dalam satu harmonis dan laras. Makanya yang saya bilang tadi adalah semuanya effortnya itu dari adalah keharmonisan. Jadi kalau namanya good harmonis itu adalah apa? Anda sudah bisa menguasai satu situasi, keadaan, perkataan dan perbuatan Anda selaras sehingga Anda bisa menjadi harmonis. Ya, itu dari saya. Sekian dan terima kasih.